Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke jam kedua, yaitu tematik muatan bahasa Indonesia, tema 3, subtema 3. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masih membahas tentang wawancara ya. Masih membahas tentang wawancara seperti yang kemarin ya. Namun pada subtema 3 kita bahas kelanjutannya lagi ya. Nah, tahap-tahapan dalam wawancara itu ada 3. Yang pertama tahap pembukaan, tahap inti, dan tahap penutup. Tahap pembukaan meliputi apa? Salam, perkenalan diri, dan menyampaikan maksud dan tujuan kalian datang kepada narasumber apa. Assalamualaikum Pak, nama saya ini. Saya kesini untuk mewawancarai Bapak, apakah Bapak bersedia? Itu masih dalam tahap pembukaan. Tahap inti itu meliputi yaitu menanyakan pertanyaan yang sudah disusun ya, yang disusun sebelum wawancara ya. Pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan inti dari wawancara tersebut. Tanya jawabnya di sini ya, tahap inti ini. Nah, lalu setelah semua pertanyaan dijawab ya, ditanyakan dan dijawab, kita masuk ke tahap penutup ya. Sudah selesai kan, ya ditutup lah. Dan mengucapkan ya terima kasih ya. Tutup dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Terima kasih. Salam penutup ya. Nah, itu tahap-tahapan wawancara. Lalu setelah wawancara dilakukan, kita buat laporannya yang sudah disampaikan minggu lalu. Nah, laporan wawancara meliputi topiknya apa, narasumbernya siapa, pewawancaranya siapa, waktunya kapan, tempatnya di mana, daftar pertanyaannya apa saja, dan jawabannya apa saja. Nah, laporan wawancara ini sudah kita tulis ya setelah ketika kita melakukan wawancara di tahap inti itu kita tulis bagian 5 dan 6-nya ini. Lalu kita bikin kesimpulan ya. Setelah itu bikin kesimpulan. Kesimpulan itu apa? Kesimpulan adalah inti dari wawancara itu ya. Bagaimana hasil dari wawancara itu. Bisa jadi kita wawancara sama-sama pada nelayan ya. Tapi bisa jadi kesimpulannya beda. Nelayan A, kesimpulannya dia berhasil menangkap ikan yang banyak. Nelayan B, dia tidak berhasil menangkap ikan sama sekali ya. Bisa jadi kita mau mencari sesama nelayan, beda tempat, bisa jadi kesimpulannya beda ya. Nah, jadi pada sebuah wawancara kesimpulannya itu ya tergantung dari wawancara yang kita laksanakan ya. Lalu caranya seperti apa? Caranya, satu, ini sudah jelas ini ya, tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. Ini ada pada tahapan inti wawancara ya. Ketika kita bertanya dan dijawab, kita tulis jawabannya. Lalu baca dan pahami kembali. Nah, makanya ditulis ya. Kita baca dan pahami kembali jawaban narasumber. Lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara ya. Dikelompokkan mana jawaban yang penting, mana yang kurang penting, mana jawaban yang umum, mana jawaban yang khusus. Lalu tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. Ya, ide pokok sudah diajarin di tema 1 ya. Ide pokok maksudnya inti dari wawancara itu seperti apa ya. Pak nelayan berhasil menangkap banyak ikan dalam sehari. Ide pokoknya mungkin itu ya. Nah, kalimat utamanya dilihat dari ide pokok itu ya. Lalu kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu yang menjelaskan kalimat utama ya. Nah, apa yang membuat nelayan itu berhasil menangkap ikan yang banyak dalam 1 hari. Nah, di situ dijelaskan. Karena bla 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 gitu kan. Nah, itu dijelaskan. Ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas sudah diajarkan di tema 1 ya. Lalu gunakan kalimat efektif. Maksudnya apa? Tidak terlalu panjang dan tidak bertele-tele. Lalu gunakan bahasa yang baku, sesuai kaidah ya. Tidak ada yang disingkat-singkat, tidak ada yang menggunakan bahasa campur aduk ya, atau bahasa gaul gitu kan ya. Bahasa yang baku. Lalu setelah kesimpulan dibuat, presentasikan ya. Presentasi maksudnya apa Pak? Presentasi itu menyampaikan hasil wawancara di depan forum, menyampaikan hasil wawancara di depan umum gitu ya. Contoh nyatanya yaitu mempresentasikan hasil wawancara di depan kelas ya.
Nah, kita belajar teorinya saja dulu ya, karena tidak mungkin presentasi depan kelas keadaan seperti ini ya. Nah, caranya seperti apa? Satu, membuka presentasi dengan ucapan salam. Sudah jelas ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, memperkenalkan diri, nama saya siapa, maksud dan tujuannya saya ingin menyampaikan hasil wawancara saya yang telah saya lakukan di mana dengan apa kepada Bapak siapa gitu kan ya, menggunakan bahasa yang santun. Ini di depan kelas nih ya. Lalu menyampaikan laporan hasil wawancara sebaik mungkin. Sudah jelas nih ya. Yang keempat, menyampaikan materi atau hasil wawancara dengan jelas dan rinci. Jelas, ya maksudnya bagaimana caranya teman-teman yang mendengar itu bisa paham. Dan rinci artinya apa sih, semuanya disampaikan, tidak ada yang ditinggal, semuanya disampaikan. Agar semua informasi itu sampai gitu ya. Yang kelima, cara menyampaikan boleh seperti bercerita ya agar lebih mudah dipahami gitu kan ya. Lalu yang keenam, hasil wawancara disampaikan secara komunikatif atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 7. Saat menyampaikan laporan, sesekali perhatikan orang lain yang menyimak. Ya, maksudnya matanya tidak baca teks saja kan, mentang-mentang ada laporannya, baca laporan aja, tapi sesekali dilihat temannya. Ya. Apakah temannya memperhatikan atau tidak gitu kan ya. Jika kesulitan menghafal teks, sebaiknya kamu menggunakan catatan kecil berisi poin-poin hasil wawancara. Yang terakhir, ini sudah jelas, presentasi diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam. Nah, jadi tadi kesimpulannya, yang satu kita belajar tahapan-tahapan wawancara ada 3 aja. Lalu setelah itu laporannya ini sudah diajarkan minggu lalu. Setelah menulis laporan, bikin kesimpulan. Ketika laporan dan kesimpulan sudah selesai, bisa kita presentasikan di depan forum atau di depan kelas. Oke, sekarang tugasnya Bu Pena halaman 203, muatan BI ya, Bahasa Indonesia KD 3.3 halaman 203. Bapak lupa tulis nomornya, ini N aja tulis. Nomor 1 sampai 5 ya. Nah, ini sudah selesai semua tema 3 ya. Nah, mungkin minggu depan akan ulangan tema 3. Kalau enggak hari Selasa ya, hari Jumat ya. Oke. Sekian dari Bapak akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.